Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel Ubaikan Inhil. Seperti biasa Bapak Ibu serta kawan-kawan, kali ini membahas seputar informasi terbaru ya yang sudah dibahas oleh Menpan RB dengan DPR RI Komisi 2 ya, tentang CPNS dan P3K. Nah, di sini ada yang diposting ya dari Menpan RB. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama, di sini tentang pengangkatan serentak butuh waktu, harus cermat dan hati-hati nih. Kenapa disesuaikan? Selama ini penetapan TMT terhitung mulai tanggal pengangkatan ASN pada masing-masing instansi berbeda. Sebenarnya betul juga. Jadi kalau diprotes oleh yang sudah tes ya, memang kurang tepat sih. Data tentang formasi jabatan dan penempatan memerlukan penyelarasan lebih lanjut. Sebenarnya ini sejak dulu ya, kalau soal formasi dan penempatan, karena kekurangan itu kan dikarenakan yang lulus yang mendapat penempatan di jauh itu, misalnya di pulau-pulau terpencil, itu setelah 5 tahun itu kan pindah kembali ke kota, rata-rata seperti itu ya. Jadi terus menerus berkurang. Sebenarnya bukan jadi penumpukannya itu di perkotaan. Nah, sekarang kalau tidak salah 10 tahun ya baru bisa mengajukan pindah. Bahkan untuk P3K itu jika mengajukan pindah itu dianggap mengundurkan diri. Nah, kecuali di satu provinsi kalau tidak salah seperti itu ya. Itu yang nomor 3, beberapa instansi pemerintah masih memerlukan waktu untuk menuntaskan pengadaan. Betul, ini banyak masalah mungkin ya. Yang keempat, terdapat usulan formasi dari instansi pemerintah yang perlu dimaksimalkan. Ini bukan maksimalkan ya, memang mereka tidak mengajukan ya, karena sesuatu dan lain hal ya. Yang pertama itu pemerintah pusat itu kan hanya membayar GAPO ya, gaji pokok, serta tunjangan anak dan istri ya, yang melekat di gaji. Jadi hanya itu saja. Nah, itu juga sering dibahas dengan DPR ya. Terus lagi ada dua hal yang tidak ditanggung oleh pusat itu atau APBN ya. Di antaranya itu tunjangan kinerja. Yang kedua itu TPP. Nah, itu tambahan penghasilan. Itu berbeda. Nah, tambahan penghasilan itu biasanya sama, baik guru maupun ASN instansi lainnya. Tapi untuk tunjangan kinerja itu berbeda-beda. Baik itu golongan, instansi kadang berbeda. Nah, ini justru ini kadang lebih besar ya. Nah, ini jadi 2 kali lipat daerah harus mengeluarkan APBD-nya. Tentu banyak sekali ya daerah tidak mengusulkan. Nah, ini berikutnya informasinya. Semua peserta yang dinyatakan lolos pada seleksi tahun 2024 akan diangkat menjadi ASN. Ya, itu sudah jelas ya, karena itu sudah hak ya. Kecuali yang mungkin tidak memenuhi syarat sesuatu dan lain hal, atau juga ada beberapa yang dibatalkan ya kelulusannya karena mungkin tidak memenuhi syarat ditemukannya. Ini prosesnya tentu sedang berjalan ya, maksudnya penetapan NIP-nya. Jadi Bapak Ibu yang lulus CPNS itu memang sepertinya sudah fix ya. Nah, ini di website di IG ya, di IG BKN official, silahkan dicek postingan Menpan RB bahwa pengangkatan serentak itu kalau berdasarkan rapat dengan Komisi 2 yang terbaru itu adalah tanggal 1 Oktober tahun 2025. Sebenarnya tidak ada masalah Bapak Ibu. P3K itu Bapak Ibu silahkan cek lulusnya itu misalnya di Desember, itu pengangkatannya itu di Agustus, saya ingat betul itu.
Nah, di salah satu daerah, di daerah saya, lulus Desember, bayangkan Januari sampai Agustus, 8 bulan. Nah, jadi ya hampir 1 tahun sebenarnya. Dan itu sebenarnya masih lagi anggaran tahun sebelumnya, tahun 2022 itu pengangkatannya hampir di akhir tahun 2023. Jadi banyak sekali seperti itu karena mungkin ramai. Banyak Bapak Ibu, berbeda tahun-tahun sebelumnya. Misalnya di tahun 2018, 19 Bapak Ibu silakan cek. Itu memang tidak lama. 2 bulan bahkan 3 bulan ya, tidak sampai kayaknya. Sudah pengangkatan. Nah, langsung diklat SAR bahkan pada saat itu saya ingat betul karena saya ikut tes sampai SKB pada saat itu. Nah, jadi karena tidak banyak, se-Indonesia itu hanya ratusan ribu saja. Nah, kalau sekarang Bapak Ibu silakan cek CPNS dan P3K itu kan pengusulan NIP-nya sama, berbarengan dengan satu pintu. Nah, sedangkan seluruh Indonesia itu 600.000 kalau tidak salah ya. Ditambah CPNS 1 juta lebih kalau tidak salah ya. Nah, di data yang ditampilkan oleh Menpan RB pada saat rapat dengan Komisi 2 DPR RI. Jadi 1 juta lebih itu memang perlu waktu yang panjang karena memverifikasi itu kan tidak 1-2 file setiap orang. Bahkan kalau kita cek itu satu orang itu bisa 5 lebih ya berkas yang harus diverifikasi. Nah, dari ijazah, belum lagi linearitasnya. Karena sekarang ijazah itu tidak gelar tidak hanya bersifat umum, tidak mencantumkan kualifikasi di situ. Beda dengan gelar-gelar lama ya. Sekarang kan banyak gelar itu umum dia. SE, sarjana ekonomi, bisa saja dia sarjana ekonomi syariah. Berarti kan tidak linear di pelajaran misalnya pelajaran umum atau di SD. Maka dia harus, itu kan harus dicek. Dan lagi SPD apalagi, sarjana pendidikan itu umum. SPDI sekarang sudah menjadi SPD. Semuanya FKIP sekarang gelarnya SPD ya. Tidak ada lagi seperti tahun 2015 ke bawah SPDI, SPD Bio, SPD Matematika atau sarjana pendidikan itu di ujungnya itu ada kualifikasi jurusannya. Mungkin itu saja Bapak Ibu serta kawan-kawan informasi kali ini, semoga bermanfaat. Demikian saya Eri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.